Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SQ Virtual Training. Saya Ari Ginanjar Agustian mengucapkan terima kasih Anda telah bergabung dengan saya di SQ Virtual Training. Saya ingin menyampaikan sharing yang semoga bermanfaat untuk Anda. Banyak orang yang ingin sukses. Saya percaya Anda juga demikian. Tapi tidak tahu bagaimana cara sukses. Berbagai ilmu dilakukan, sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, sampai kuliah, bahkan sampai dengan S3. Tetapi banyak yang belum mencapainya. Ada juga yang sudah mencapainya, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan tidak tahu bagaimana formulasi dari ini semuanya. Banyak orang yang tahu, tetapi 95% gagal untuk mendapatkan pengetahuannya. Waktu yang terbatas, biaya yang besar, membuat banyak orang atau mungkin kita tidak sempat untuk mengambil ilmu yang tepat dan ilmu yang benar. Ribuan ilmu, ratusan ribu ilmu yang tersebar di seluruh dunia, tetapi kita tidak tahu mana sesungguhnya yang penting dan penting untuk Anda supaya kita menjadi sukses. Di samping juga bahagia. Itulah sebabnya dari tahun 2001 saya mencoba memberikan solusi dan jawaban bagaimana memenuhi permintaan Anda, rekan-rekan semuanya, supaya tidak hanya sukses tetapi juga bahagia. 1,5 juta orang mengikuti training ESQ ini. Ada yang 3 hari, 4 hari, atau 2 hari dengan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu hari ini saya akan membuka rahasia. Saya akan menceritakan apa rumus-rumus supaya kita bisa sukses sekaligus juga bahagia. Saya percaya dan yakin kalau Anda mengikuti program ini, Anda akan mendapatkan apa yang Anda harapkan tadi. Kami akan menyampaikan sebuah metodologi bagaimana menggabungkan 3 kekuatan manusia: intelektual, emosional, dan spiritual. Di dalam perjalanan selama 365 hari, saya akan ceritakan satu persatu bagaimana software yang bisa dimasukkan ke dalam diri kita hingga kita memiliki kekuatan sekaligus kebahagiaan dan kesuksesan. Kita akan tahu apa intisari dari jiwa yang terdalam dari diri manusia yang namanya fitrah. Tapi banyak orang bicara fitrah, tapi tidak paham fitrah itu apa. Namun kita sering tercampur, tak mampu lagi membedakan mana yang fitrah, mana yang fitrah buatan. Di situ juga kita akan sampaikan bagaimana belenggu-belenggu yang menutup fitrah manusia. Setelah itu kita dapatkan, kita akan pahami lagi metodologi bagaimana 6 prinsip yang mampu membentengi fitrah yang terdalam agar dia tetap bersinar, berkilau, memberikan Anda kebahagiaan, memberikan Anda ketentraman, sekaligus membuat hati terasa penuh makna. Di samping tentu saja Anda sukses juga. Kemudian kita akan lanjutkan lagi bagaimana 5 langkah satu persatu Anda akan dapatkan. Anda tahu persis bagaimana membangun sebuah misi. Anda tahu persis bagaimana membangun karakter, sekaligus self-control agar mengendalikan semua sesuai arah tujuan. Kita akan tahu persis bagaimana sinergi dilakukan dan pada akhirnya bagaimana total action atau eksekusi dilaksanakan. Selama 365 hari, Anda akan paham satu demi satu. Bukan hanya Anda lihat, bukan hanya Anda dengar, tapi Anda rasakan. Anda juga akan dapatkan contoh-contoh bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Anda yang sudah mendapatkan ilmu ini setelah training ESQ, mungkin ingin recharge seperti baterai yang sudah habis, ingin dicas kembali. Tapi tidak sempat datang dengan alasan waktu atau jarak. Akhirnya baterai itu makin lama makin tipis. Bagaimana caranya? Datang pun tak ada waktu. Inilah solusinya, ESQ Virtual Training. Bagi Anda saudaraku yang belum pernah ikut training,
berbagai alasan. Pertama, tidak sempat. Kedua, tidak ada waktu. Kemudian belum lagi biaya, belum lagi jarak. Hari ini Anda akan menikmatinya satu demi satu, hingga kita paham bukan hanya secara logika, tapi masuk ke dalam perasaan kita. Banyak yang telepon kepada saya, banyak yang WhatsApp kepada saya, bahkan bicara di FB, Pak Ari, training ESQ itu mahal, di gedung-gedung yang mewah, di tempat-tempat yang mentereng. Tentu saja mahal, karena harus ada makan, ada screen, ada biaya, dan juga banyak yang harus dipersiapkan. Tetapi di sini Anda bisa menikmatinya satu demi satu, hari demi hari. Anda fleksibel menentukan kapan Anda suka, di mana Anda suka. Saya percaya dan yakin apabila Anda melaksanakannya satu demi satu selama 365 hari, Anda akan melihat perbedaan. Bukan hanya diri Anda yang merasakan hati yang penuh kebahagiaan, ketentraman, tapi keluarga kita melihat Anda menjadi orang yang baru. Anda juga akan mendengar bagaimana nanti orang-orang melihat bagaimana sekarang Anda sudah pandai bicara, pengetahuan Anda tambah luas, dan Anda lebih berkembang. Dan yang pertama dan utama, Anda merasakan hati sudah terisi. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda cari. Kita akan lanjutkan dengan program tentang IQ, EQ, dan SQ. Anda di rumah pernah masak nasi? Kalau Anda seorang ibu, pasti Anda pernah. Tapi kalau Anda seorang laki-laki, pernahkah Anda memasak nasi? Hati-hati, kalau kurang air, nasinya menjadi keras. Tetapi kalau terlalu banyak air, nasinya akan menjadi bubur. Begitu juga apinya. Kalau terlalu lama memasak, maka bisa jadi hangus dan rasanya mungkin pahit. Apa kesimpulannya? Begitu juga tentang kesuksesan. Kita punya 3 kecerdasan: intelektual, emosional, dan spiritual. Tahukah Anda berapa persen kecerdasan intelektual yang selama ini mungkin kita banggakan, yang selama ini kita pelajari? Hasil survei membuktikan bahwa kecerdasan intelektual yang selama ini kita pelajari hanya berperan maksimum 20% saja dari orang-orang yang berhasil. Sisanya kecerdasan lain. Bayangkan, kita sudah sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, kecerdasan intelektual tersebut hanya berperan tidak lebih dari 20% saja. Contoh, saya akan ceritakan sesuatu yang lucu kepada Anda. Bayangkan apabila kita punya adik atau kita punya anak. Biasanya rankingnya 40 dari 40 murid. Kemudian kita berusaha didik dia, panggil guru, kemudian berikan kursus tambahan. Alhamdulillah, sang anak akhirnya masuk 10 besar. Seperti biasa, kita adakan syukuran, kita undang tetangga, cerita tentang keberhasilan anak kita. Tetapi tiba-tiba datang tetangga kita dan mengatakan, "Wah Pak, Bu," katanya, "anak saya juga sekolah sama dan di situ ranking 1. Apa perasaan Anda? Anda kecewa bukan? Apa kesimpulannya? Inilah kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan intelektual. Tanpa kecerdasan emosional, kita tidak tahu kapan kita mengatakannya, bagaimana cara mengatakannya, dan di mana mengatakannya. Kesimpulannya apa? Kecerdasan intelektual adalah kemampuan untuk berpikir. Anda tahu 2 kali 2, 4 kali 4. Tetapi dengan kecerdasan emosional kita tahu, tepatkah kita mengatakan hal ini? Saya akan ceritakan kepada Anda tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang wanita tua. Dia membawa jeruk untuk diberikan kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW memakan jeruk tersebut. Di situ ada sahabat-sahabatnya, dan beliau memakan jeruk tersebut sampai habis.
Setelah selesai, sang nenek kemudian pergi. Setelah pergi, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengajakku makan jeruk? Engkau habiskan seorang diri, biasanya engkau berbagi kepada kami." Lalu Nabi Muhammad SAW tersenyum. "Jeruk ini rasanya asam. Saya khawatir kalau dimakan olehmu, engkau akan menunjukkan rasa asamnya dan membuat nenek itu akan sedih dan kecewa." Bagaimana kalau Anda yang dapat jeruk asam di depan tamu? Mungkin kita langsung mengatakan, "Aduh, asam sekali." Bayangkan betapa kecewanya nenek tua yang datang ke rumah Anda. Apa kesimpulannya? Inilah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasa. Tahu kapan diucapkan, di mana diucapkan, dan bagaimana mengucapkannya. Apa kesimpulannya? Meskipun kita S1, S2, S3, atau sampai S10 sekalipun, tetapi tanpa kecerdasan emosional, bisa jadi kata-kata kita menyakiti orang lain, sikap kita melukai orang lain, dan menyampaikan kebenaran pada waktu yang salah, di tempat yang salah. Akibatnya apa? Bisa jadi Anda tidak disukai. Akibatnya ilmu yang sangat tinggi tidak memberi manfaat kepada lingkungan karena ditolak oleh rekan dan para sahabat. Anda yang bisa menyimpulkan, cukupkah Anda sukses hanya dengan kecerdasan intelektual? Ya, Anda benar. Kita perlu kecerdasan emosional, kemampuan untuk merasa. Inilah kunci keberhasilan yang melahirkan Bill Gates, yang melahirkan Anita Roddick, yang melahirkan orang-orang sukses di seluruh dunia. Mereka bukan hanya memiliki otak yang cerdas, tetapi perasaan yang halus untuk mampu memilih dan memilah kata yang tepat, waktu yang tepat, sehingga ia menjadi orang yang disukai. Saya percaya Anda adalah orangnya. Mungkin apa yang saya katakan teori, jangan-jangan Anda yang lebih hebat dari saya. Paling tidak hari ini kita sadar, paling tidak hari ini kita paham bahwa tidak cukup hanya mengandalkan intelektual. Inilah kesalahan terbesar dari kita selama ini. Kita terus mengejar pendidikan yang tinggi, kita terus mengisi otak, tapi lupa mengisi hati. Jelas sudah hari ini bahwa kecerdasan emosional adalah memiliki peran yang penting. Dengan kecerdasan emosional ini, Anda akan mendengar lingkungan-lingkungan Anda menerima Anda dengan bahagia. Anda akan melihat bagaimana suami, istri, kakak, adik, teman-teman Anda akan menerima Anda dengan lapang dada. Dan Anda akan merasa hidup Anda bisa diterima oleh lingkungan. Maka dengan cara itu, Anda sudah punya syarat untuk menjadi orang yang sukses. Apakah dua kecerdasan itu cukup? Nanti dulu. Karena banyak kita lihat, banyak kita dengar, dan bahkan kita rasakan bahwa kita tetap tidak bahagia meskipun sudah mencapai puncak kesuksesan. Artinya apa? Ada satu kecerdasan lagi yang harus kita pelajari. Tunggu saya di pertemuan berikutnya.